Halo, ketemu saya dengan Kibas Elok Cenihan. Kali ini saya kedatangan teman saya yang sangat fenomenal, Maestro, the one and only, Mas Rudi Hadiswarno. Saya panggil Mas aja nggak apa-apa ya? Ya, Wow, Mas Rudi udah berapa tahun sih berkecimpung? Kayaknya saya dari masih kecil. Cerita dulu, saya kecil waktu itu bangun cita-cita salon, ada 3 sekolah yang terkenal pada zaman saya tahun 80-an awal. ya, Mas Rudi, sekolah dari Rudi Hadiswarno, Puspita Marta, dan Pivot Point, 3 Ya. itu. Dan saya udah berjanji, saya mau ke sekolah ketiga-tiganya ini, karena the legend, ya kan? Dan akhirnya tercapai, dan sekarang my teacher, the maestro duduk samping saya. Oh, terima kasih sekali Mas Rudi udah mau datang. sama-sama. Saya senang sekali. 50 tahun itu hal yang tidak mudah loh. Terus saya mau tanya dulu Mas Rudi, kita ngomong-ngomong santai. Tahun dulu kan orang di bidang tata rias rambut tuh kan masih bukan tabu ya, tapi orang tua kita kan maunya anaknya tuh mau jadi dokter, mau jadi spesialis arsitek lah atau apalah. Ada nggak sih pertentangan zaman dulu nih? Kan Mas Rudi kan bener-bener zaman dulu orang tua masih kuno. Ya, bukannya hanya orang tua ya, kita sendiri Ya. kepinginnya kan jadi Dokter ya? insinyur ya. Ya, Karena ya. itu waktu itu saya kuliahnya di Trisakti jurusan arsitektur. Oh, masih arsitek. Harinya arsitek rambut ya. Tapi dasar nasib orang kan nggak tahu Iya, ya, di iya. kehidupan kita nggak bisa atur sendiri gitu. Mhm. Tapi masih ada nyambung loh Mas. Arsitek kan itu hitung-hitungannya. Rambut Ya. juga pakai hitung-hitungan loh. Betul. Pakai feeling, emang lebih main ke feeling sih. Hitung-hitungan sekian derajat sekian, tapi feeling tetap main ya. Kan nggak Ya. mungkin tidak pakai itu, tapi tetap feeling. Tapi masih nyambung sih Mas. Iya, Seninya. memang komposisi, Iya, betul. terus sudut-sudut Strukturnya, penguntingan, iya, betul. struktur, kemudian ya ngitung berat Mm-mm. berat bumi untuk melihat Iya, jatuhnya iya, iya. rambut kemana, itu kan semua ilmu yang juga diajarkan di kuliah arsitektur sebetulnya. Iya, makanya saya bilang nggak beda jauh. Maksudnya masih nyambung lah koneksinya. Betul. Kalau masuk ke baju juga masih ada hitung-hitungan, Betul ke sekali. rambut ya. Ya. Mungkin kalau masak mungkin enggak. Masak beda ya. Lain lagi betul. Iya, orang kalau mendengar nama Rudi Hadiswarno kan pasti image-nya langsung maestro rambut. Emang Mas Rudi sendiri nggak suka ke makeup ya? Memang emang hobinya udah di rambut, udah dia rambut aja. Saya belajar makeup juga. Iya, saya tahu bisa, tapi Iya kan, cuma memang saya lebih suka ke rambut. rambut ya. Gitu. Bener. Sama jadi kayak saya maksudnya terbalik. Saya pertama belajar di Pivot, belajar di rambut, tapi setelah dapat bonus makeup sebetulnya belajarnya bonus. Oh. Iya, belajar di Pivot, belajar rambut, gratis makeup. Iya. Setelah belajar makeup, kok kayaknya saya lebih Menjiwai. enjoy, lebih menjiwai. Jadi makeup, masih juga gitu kan. Betul, sama juga. Iya. Mas Rudi kan ini nggak hanya terkenal di Indonesia, di luar negeri, di mana-mana. Apa sih perasaannya Mas Rudi menjadi orang yang begitu dikenal? Ini fenomenal loh Mas, beneran saya nggak peres, benar serius. Itu apa perasaan Mas Rudi menjadi orang yang terkenal pada saat sampai sekarang pun? Ya, sebetulnya semua hanya saya syukuri aja sih, bersyukur aja karena semua jalan itu kayaknya terbuka sendiri gitu loh. Iya. Jadi kenapa saya bisa punya karir yang dikenal di luar negeri gitu ya, itu karena waktu itu kebetulan saya kan jadi ambasadornya L'Oreal ketika L'Oreal baru buka di Jakarta. Nah oleh karena itu kemudian saya dikirim ke Paris untuk demo untuk apa gitu loh, untuk mempelajari lebih lanjut, kemudian bantu di show-shownya di sana gitu. Makanya terus dikenal di luar negeri, kemudian dikenalkan dengan Asosiasi Internasional Hairdresser yang namanya Intercoiffure gitu loh. Betul. Nah tadi saya ada sedikit lompat. Berarti Mas Rudi sini tadi kan bingung mau ambil jurusan ke rambutnya. Orang tua sendiri mendukung atau juga Mas Rudi sendiri bingung? Ada juga yang ambil sarjana hukum dulu, ada begitu kan, pernah macam-macam. Nah kebetulan
karena ibu itu buka salon ketika kami kecil. Oke. Jadi ketika waktu itu saya harus cari uang sendiri untuk sekolah, untuk bayar kuliah. Karena kondisi perekonomian dari keluarga juga sedang sulit kan. Ketika itu kan habis Gestapo ya. Jadi ya ada krisis ekonomi lah ya. Sehingga untuk saya dan adik-adik kan mau nggak mau, saya anak tertua, saya harus mikir kan. Ya karena itu yang kepikir waktu itu karir yang bisa dikerjakan part time itu adalah hairstyling. Ya kan, karena pulang kuliah saya bisa terima klien di rumah gitu kan. Berarti guru pertama Mas Rudi ibunya sendiri dong? Pertama sekali ibu, terus saya sekolah lagi di Jakarta. Vivian. Siapa? Tahu kan Vivian? Oh, Vivian Rubianti. Ya. Tahu. Itu guru saya, bener, saya kursus tempat dia dulu. Oke. Sebelum buka salon di rumah gitu. Berarti orang tua akhirnya juga tahu memang anaknya bakat, dia juga merasakan itu juga bisa. Kan banyak orang tua yang kalau mama nggak di salon nggak mau loh anaknya salon, mau jadi dokter kan. Tadi saya kemarin ada teman juga orang tuanya mesti sampai dia mesti kuliah S1 karena kayaknya dibilang makeup nggak ada masa depan. Jadi salah dia tetap kuliah S1, setelah itu dia kasih sertifikat ijazahnya ke orang, nih saya udah selesaikan, sekarang saya mau jadi perias. Kalau saya enggak sih, saya kebetulan orang tua saya sangat mendukung karena mereka melihat bahwa dengan kerja sampingan salon ini bisa membantu membiayai sekolah saya sendiri, sekolah adik-adik saya, sehingga kan manfaatnya banyak lah buat keluarga gitu. Jadi mereka sangat mendukung. Bahkan kalau saya ingat tuh dulu kalau mesti ngerias di rumah klien, bapak saya nganterin pakai mobil sampai segitunya gitu loh. Mas Rudi berapa keluarga? Kami berempat. Kak, Mas Rudi anak berapa? Saya anak pertama. Pantes anak pertama jadi tanggung jawab besar ya. Iya. Apalagi laki-laki. Ya Kan, masih keturunan Chinese ya Mas Rudi ya. Kalau Chinese kan anak pertama tuh kayaknya harus masa depannya harapan orang tua kan. Iya. Mas Rudi mau tanya nih, nama Rudi Hadiswarna tuh nama panggung atau nama asli di KTP? Karena kayak saya nama panggung loh Mas Rudi. Nama saya masih 3 angka. Nama asli di KTP Rudi Harsojo Hadiswarno. Namanya agak panjang ya. Itunya dihilangin. Cuma saya buang tengahnya supaya nggak kepanjangan gitu. Betul. Nama saya totally different. Cenihan, namanya Chong Chiu. Cuman namanya kan nggak populer, nama 3 angka. Nggak masalah. Kan what is the name? Iya betul. Gitu kan. Jadi saya ganti aja deh, orang tua nggak tahu. Iya. Jadi udah nama mama orang panggilnya, ibu saya nanya, kok orang panggil nama lo Candisi kayak. Dia bingung sendiri, anaknya ngarang-ngarang sendiri. Mas Rudi, pada zaman hitsnya saya pernah dengar Mas Rudi punya cabang salon itu sampai lebih dari 100, betul ya? Betul. Ya, sampai sekarang masih banyak loh. Enggak, masih banyak tapi enggak sampai 100. Iya. Itu rontok ketika Covid. Kena Covid kemarin karena ya. Zaman Covid itu pada tutup tuh salon-salon kan nggak boleh buka. Iya, betul. 2 tahun kita nggak buka. Iya. Nah jadi beberapa salon ya terpaksa harus ditutup ya, karena kami juga selain punya salon sendiri kan juga franchise. Franchise ya, sistem pengelolaannya ya. Nah franchise ini banyak yang nggak mau nerusin karena udah parah ya, merugi gitu ketika Covid kan sewa tetap jalan, kalau ngontrak kan kontraknya nggak dikurangin. Betul. Nah cuman kan nggak ada pemasukan, akhirnya dia harus suntik modal lagi, nggak semua mau kan. Ya akhirnya banyak sebagian tutup. Tapi sekarang ini sudah banyak yang buka-buka baru lagi. Buka lagi ya? Udah mulai maju lagi ya? Bulan ini kami buka 4. Ya franchise ya tapi ya. Alhamdulillah. Mas Rudi pasti nggak bekerja sendiri dong, karena mau manajemen walaupun franchise ya, tapi kan nggak mudah loh Mas. Kadang-kadang kita kan juga seniman ya, kadang-kadang kita bukan ego sih, namanya seniman kadang-kadang kan suka nggak terlalu pintar dalam manajemen kan, egonya masih tinggi kan. Pasti masih bantu. Orang yang paling banyak mendukung karir Mas Rudi siapa? Pasti orang behind Mas Rudi Hadiswarno pasti ada orang yang. Kalau secara
saudara adik saya yang paling kecil, Ya, dia yang bantu Gunawan. urus-urus Dia bantu karena dia juga bisa rambut juga, gitu. Ya, saya tahu. Ya kan, jadi dia yang sering bantuin. Tapi kalau untuk manajemen, selain saya hire profesional, jadi manajer profesional yang memang di hire buat memanage perusahaannya. Saya sendiri juga pernah sekolah manajemen. Saya sekolah di LPPM dulu, yang di patung apa Pak Tani itu ya, ada kan di situ sekolah manajemen. Saya sekolah di situ juga, sekolah malam. Sekolah Gitu. malam ya, Ya. untuk bisa lebih mendukung karir ya. Ya, untuk supaya bisa memanage semuanya kan. Iya, nah itu teman-teman ya semua kadang-kadang penting ya, kadang-kadang memang kita walaupun sebagai perias, memuat atau penata rambut, tetap kita harus lengkapi ilmu kita dengan ilmu manajemen ya. Karena kalau nggak nanti kita sembarangan ya, uang nggak bisa manage dengan baik. Karena Ya. keberhasilan itu ditentukan bukan hanya oleh karya aja yang bagus, tapi juga oleh manajemen yang bagus. Kalau Ya. saya sih percaya itu ya. Akhirnya memang manajemen itu sangat menentukan Betul, nomor satu ya. untuk bertahan. Betul, Jadi supaya sustain, supaya bisa bertahan lama betul. usaha kita. Ya kalau enggak biasanya nanti pelan-pelan nurun, Iya, betul. akhirnya betul. rontok gitu loh. Betul, karena bagus menurut saya relatif ya. Ya. Bisa aja kan ada tumbuh lagi yang bagus, tapi kalau manajemen kita kuat, kita masih bisa bersaing gitu ya. Ya, Masih karena tetap- akhirnya kan kita nggak bisa mengerjakan semua sendiri kan. betul. Kita harus bisa membuat orang lain bekerja buat kita gitu. Nih, Mas Sudi, saya kan dapat info nih, saya baca nih ya. Ada salah satunya nih, banyak banget di prestasi Mas Sudi. Kalau saya bacain, teman-teman yang mau lihat prestasinya buka Google banyak banget. Tapi yang saya penasaran nih Mas Sudi, dapat info ini apa namanya, satu dari 9 pendiri Guillaume Foundation. Baca betul nggak sih? Guillaume. Guillaume Foundation. Foundation. Oke, nah itu bahasa Prancis ya. Iya. Oke. Yang mengelola museum tata rambut pertama di dunia yang berlokasi di Paris. Mas Sudi cerita sedikit dong tentang ini, saya penasaran nih. Jadi waktu itu kan saya menjadi salah satu pengurus daripada organisasi ini kan. Saya adalah ketua untuk Asia dulu. Ketua untuk Asia, dan kemudian pada suatu saat kita di Paris, ini para senior inilah ya, saya juga udah waktu itu udah mulai senior kan, bincang-bincang kok belum ada di dunia yang namanya museum rambut itu gitu. Nah kemudian yuk kita bikin gitu kan, untuk mengabadikan karya-karya para penata rambut masa lalu ya, yang pernah besar gitu ya. Kan dulu kan banyak penata rambut yang mendandani putri-putri kerajaan zaman dulu ya kan, yang mendandani Grace Kelly dan sebagainya kan, itu kan ada. Jadi akhirnya kita bilang yuk kita bikin, akhirnya 9 ini ada yang dari Prancis, ada yang saya, kemudian dari Jepang, kemudian dari Swiss gitu, untuk membuat foundation ini yang letak museumnya itu di Paris. Tetapi foundation ini atau yayasan ini secara legal itu di Swiss. Oh, oke. Gitu ya, tapi lokasi museumnya di Paris. Nah selain museum, yayasan ini juga mencari dana untuk mendidik anak-anak muda yang berbakat untuk diajar tata rambut Yang kurang mampu. sampai dibawa ke Prancis untuk Oh. ditingkatkan kemampuannya gitu Jadi loh. ada sosialnya ya. Ya. Nah, Mas Kemudian- Yudi, saya mau nanya, yang di Paris ini kan, kalau yang setahu saya ya, seorang mungkin pemirsa juga ada yang nggak tahu. Saya juga bingung, kalau museum kultur baju kan ada bentuk bajunya. Ya. Rancangan siapa? Oscar de la Renta atau siapa? Nah, kalau rambut itu bentuknya seperti apa, Mas Yudi? Gambar-gambar. Sketch. Sketch. Jadi kalau penata rambut yang zaman dulu yang besar ya, yang besar, penata rambut yang terkenal itu sebelum mendandani orang selalu membuat desain dulu.
Oh, jadi kayak baju ya? Ya, Ada desainnya ya? desain di kertas dengan segala macam kayak baju lah. Kemudian dari desain itu kalau udah setuju si pelanggannya baru dibuat sesuai dengan desain itu. Oh. Kan nanti dibuatkan rambut tambahannya, Oh, oke. dibuatkan aksesorisnya. Kan sesuaikan dengan bajunya juga. Mesti dilihat kan bajunya seperti apa, desainernya bikin baju seperti apa. Nah, itulah desain-desain itu yang dipamerkan. Kemudian beberapa patung-patung rambut gitu. Oh, jadi kayak rambut wig ya? Palsu? Bukan. Patung-patung yang dibuat ada rambutnya. Kayak ada rambut sintetis? Asli? Bukan, nggak pakai rambut. Oh, jadi patung aja? Jadi patung kayak bentuknya model-model rambut yang waktu itu sedang dari masa ke masa. Dari gitu. oke, saya Ya. paham, saya paham. Nah, yang membuat patung ini adalah bekas penata rambut yang paling terkenal waktu itu di Paris zaman dulu, namanya Guillaume. Oh, makanya museumnya namanya Guillaume. Iya, waktu itu dia penata rambutnya para ratu-ratu di seluruh Eropa gitu loh. Wow, jadi saya baru tahu ya. Ternyata perjalanannya panjang ya. Sampai sekarang masih dibuka museumnya, Mas Rudi? Masih ada. Jadi ya. kalau misalnya ada cuman yang nggak mau- dibuka buat umum. Oh, nggak ada. Jadi gimana? Jadi Kalau harus ada- perjanjian. Oh, harus perjanjian. Saya sendiri sudah tidak menjadi pengurus di sana sekarang. Oh. Saya cuma pendiri, kemudian setelah ya karena kan harus yang muda-muda ya. Sekarang udah yang lebih muda-muda yang mengelola organisasi itu dan museumnya juga gitu. Saya pikir dibuka untuk umum, hanya untuk bisa beli tiket. Enggak ada ya. Jadi harus diatur janji nanti akan dibukakan gitu. Iya. Prestasinya kan masih banyak nih Mas Rudi, saya juga bingung bacainnya satu persatu. Ada lagi selain itu ya, apalagi sih prestasi Mas Rudi kan dari Menteri PDK dapet, dari luar negeri dapet, terus tadi saya baca Dari lagi Presiden Soeharto juga dapat ya. Iya. Hebat banget. Kayaknya penata rambut Indonesia cuma Mas Rudi ya yang dapat itu ya. Saya nggak pernah denger lagi, bener nggak sih Mas? Kalau saya salah. Tapi saya nggak pernah denger lagi memang. Saya baca kurikulumnya tadi di itu, wow banyak banget. Saya belum pernah denger lagi ada yang dapat. Iya. Makanya saya bilang the one and Dapet. only ya. Dari Pak Pres Yusuf Kala juga Iya, dapat. iya makanya. Presiden Soeharto dapat. Ya, itulah memang Itu prestasi yang harus nggak disyukuri. mudah, sih. betul, Iya. betul. Bukan karena saya hebat ya, karena itu ya rezeki aja gitu. Iya. Pasti juga ada hebatnya Mas Rudi. Tetap kalau menurut saya ya, samping hebat bisa memaintain hal itu sampai orang percaya dan bisa mengundang dan memberikan penghargaan itu pasti ada sesuatu Mas Rudi. Nggak kucuk ketiplek langsung diberikan penghargaan, nggak mungkin. Mas Rudi orang ini sangat rendah hati, nggak mau ngomong tinggi padahal dia udah itu sebetulnya kayak itu ya pesilat zaman dulu ya, cita-cita Kopingo ya. Ilmunya makin tinggi dia makin kayak ilmu padi ya Mas Rudi ya. Orangnya nggak mau terlalu padahal wow prestasinya Mungkin kita yang sendiri. penting ya adalah konsisten ya, Seni. Betul. Jadi kalau kita memang sudah menjiwai, mencintai satu profesi ya konsisten terus Betul. gitu. Iya. Jangan ke kanan ke kiri Iya. akhirnya nggak jelas gitu loh. Satu-satunya yang saya lihat Mas Rudi konsisten tetap rambut nggak tahu buka restoran ya Mas Rudi. Buka ayam goreng Rudi. Nggak apa-apa juga Bercanda. sih, nggak apa-apa juga. Iya, which is nggak salah. Cuman Oh. kalau mau konsisten kan ya berarti kan dari mungkin Mas Rudi bukan hanya uang ya, nggak dia dikejar nggak materi kan. Jadi benar dikejar karena kita kepuasan batin, uang datang sendiri. Ya nggak sih Mas Rudi nggak sih? Ya, dalam hidup memang kita dalam hidup dan bekerja itu kita perlu fokus kepada kualitas dari kerjaan kita. Kalau kita fokus pada kualitas, tentunya uang datang sendiri. Tapi kalau fokusnya uang, akhirnya ya kita Iya. hilang arah gitu. Betul. Hilang arah gitu. Sebetulnya di luar nih rambut, hobinya Mas Rudi apa? Pasti ada hobi lain dong, misalnya nonton. Kalau saya hobinya makan. Makan Jalan-jalan. hobi, nonton TV ya. Sekarang kan Netflix ya, kemudian baca buku, ya baca buku saya juga hobi baca. Itu aja sih sebetulnya. Nah, zaman-zamannya Mas Rudi lagi hits-hitsnya nih. Sekarang juga masih hits, tapi lagi sibuk segala macam untuk menyeimbangkan. Ya pasti kita perlu healing. Anak sekarang dikit-dikit healing aja.
Apa tuh? Jadi Dulu sempat clubbing segala sih dulu. oh iya. Oh. Waktu masih Nggak tahu muda itu. lah. Oh, masih muda. Tapi sekarang sudah enggak lah. Sudah menikmatinya beda caranya. Iya. Jadi untuk menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan karir ya harus Ya. ada. Ya kita harus ada dong. Misalnya kalau saya misalnya setahun sekali saya tetap mesti jalan ke luar negeri mesti Ya. keliling deh tuh hiburan ya Betul, kan. betul, Jadi betul. waktu kerja lagi kita lebih semangat ya kan. Ya, harus ada keseimbangan Iya, ada keseimbangan antara kerja dan leisure. Iya betul. Em, Mas Sudi, walaupun Mas Sudi jadi maestro, pasti ada orang yang kritik-kritik, adalah netizen yang mulutnya kadang-kadang pedes-pedes sedikit lah, pasti ada lah. Cara menghadapi kritik-kritik gimana Mas? Walaupun kritik itu sebetulnya yang ada yang membangun, ada juga yang menjengkelkan. Cara Mas Sudi menanggapinya itu gimana? Jangan dipikirin. Jadi tidak gampang. Saya so simple ya. Ya benar juga sih. EGP ya. Pikirin kita bisa tidur ya, stres ya. Nggak usah dipikirin Iya gitu. sih benar juga Mas. Percaya. Apalagi ya pertanyaan Mas Sudi saya bingung deh. Mas Sudi, apa sih yang Mas Sudi mau sampaikan? Ini anak-anak muda sekarang kan saya lihat memang semua orang pengen jadi seperti Mas Sudi. Sebetulnya kunci kesuksesan Mas Sudi itu sebetulnya apa? Ya boleh Mas Sudi sharing supaya anak-anak muda yang udah karirnya mungkin juga udah berjalan atau baru memulai di bidang khususnya tata rambut atau kecantikan. Kunci sukses yang utama tuh apa sih Mas Sudi? Yang pertama adalah konsisten. Konsisten tadi Itu ya. yang tadi Iya. saya ngomong ya. Kedua adalah kita harus sadar kita itu di mana, siapa gitu. Jadi jangan menjadi pura-pura jadi orang lain gitu. Ya kita segini ukurannya ya begini gitu. Nggak usah berpura. Misalnya kita baru mulai karir, tentunya kan mungkin belum berlebihan ya income-nya. Ya jangan berlagak seperti orang yang income-nya sudah. Yang flexing ya. Ya jangan flexing yang nggak karuan gitu loh. Saya dari dulu lihat Mas Sudi selalu orangnya berjas dan selalu only black. Is it right? Gak pernah warna-warni, kalau saya kan colorful. Kebetulan saya pakai hitam. Biasanya saya orange, kuning. Kamu pakai gitu hitam kan. karena tahu saya bakal pakai hitam. Enggak juga Mas Sudi dan serius. Cuma karena nutupin perut. Sama aja. Itu alasan sebenarnya. Tapi enggak, dari zaman Mas Sudi masih langsing ya. Hitam saya juga. tahun 80 saya lupa awal 80 kan masih lomba dari sekolah Iya. Mas Sudi bikin lomba. Iya. Kayaknya sekolah pertama yang kadang-kadang lomba ada di Suwarno. Iya, betul. Saya masih ingat lomba rambut, lomba makeup juga ada. Iya. Saya ikut lomba rambut, lomba makeup tahun 80. Mas Sudi masih jadi, udah belum kenal saya lah. Kalau udah Mas Sudi jadi Saya ingat kamu di sekolah kok dulu. inget ya. Iya. Masa sih? Itu Jadi rekod malu. kan? Iya. Sih jadi malu. Tahun berapa itu? Tahun 81, 82 ya? Saya awal sekolah Iya. kayak umur segitu. Mas Sudi masih tetap aja begitu, nggak pernah aneh-aneh deh. Kan biasa kalau orang salon suka ntar ada bunga lah, ada which is nggak apa-apa juga sih. Nggak salah sih, ya. Kalau saya lihat Mas Sudi orangnya kayaknya nggak pernah macam-macam ya. Udah hitam, jas, udah itu trademark dia. Saya rasa Mas Sudi di rumah lemari baju semua warna jas hitam, kayaknya ada warna merah ya Mas. Sincia juga tetap hitam. Enggak lah. Kalau Sincia pakai batik merah. Oke. Guys, Nggak boleh kalau kalau- Sincia doang baru pakai batik merah, denger catet. Saya pikir Mas Sudi bukan lemarinya semua warna hitam. Enggak juga. Soalnya saya ketemu Mas Sudi puluhan kali nggak pernah ada warna lain. Nyaman aja. Nyaman ya. Ya, saya merasa nyaman dan merasa wajah saya lebih bagus kalau bajunya hitam gitu. Kulitnya lebih cerah gitu. Nggak apa-apa kan ada orang juga ada warna putih. Ada satu kalau nggak salah siapa ya? Mami atau mertuanya Vina Panduwinata juga kan putih aja ya. Iya. Ibunya ya apa siapa tuh putih semua bajunya. Nggak apa-apa juga sih. Iya. Kalau saya demennya ore tapi kalau saya sih nggak ada, saya warna-warni. Ganti-ganti warna. Mas kalau udah ikut sering mengadakan seminar tuh seluruh kok Indonesia kayaknya seminar tuh. Suka dukanya apa sih Mas? Seru ya? Seru sih. Seru kenapa? Karena ya pertama ada kepuasan tersendiri bisa berbagi sama teman-teman ya.
yang mungkin belum beruntung untuk bisa sekolah ke Jakarta, Iya, ya betul. kan, sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu yang kita punya, sharing sama mereka. Terus juga ya seneng juga gitu karena mereka itu kan kadang-kadang baik-baik banget ya. Gitu. Jadi nggak tahu gimana, gitu seneng gitu ketemu sama mereka. Berbagi ilmu tuh satu hal. Ya memang kita perlu materi untuk menutupi sebuah kos, tapi paling Ya. tidak kita punya kebanggaan tersendiri karena kita bisa memberikan masukan atau ilmu kepada teman-teman semua ya. Karena kan ada yang satu istilah ya, Mm-mm. kita itu seperti bejana. Kalau air diisi terus, itu harus dikeluarin. Betul. Jadi kita masuk terus ilmunya gitu. Kalau kita simpen terus, lu biar nanti gitu. Ya, saya percaya itu. Dan setiap kali ngajar Kak Mas Sudi ada bukan gosip, ada IO-nya yang dekat sama saya kebetulan. Dia kalau cerita, itu Mas Sudi orangnya pernah ngomel, gue bingung dia ngomelnya kapan gitu. Mas Sudi kalau udah ngomel, kata dia nggak banyak ngomong, dia diem aja, dia tuh tinggalin aja ya Mas. Daripada ngomel, keluarin mulut-mulut yang mungkin nanti menyakiti orang lain. Ini kata IO saya, teman saya loh Mas. Nggak usah cerita sini lah, nggak enak. Dia tinggalin ya udah, dia nggak banyak ngomong, dia tinggalin ngelengos jalan. Betul nggak sih Mas? Betul ya. Dia ceritain seperti itu. Nah, itu juga tip loh. Kan ada orang yang suka kadang-kadang terjadi kekerasan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan dari mulut ya Mas ya, daripada kita ngomel. Kata teman saya Mas Yudi kalau udah nggak suka, udah kesel, dia diam, dia tinggal jalan. Lucu deh, tapi ya itu setiap orang beda-beda ya. Jadi mau ikut yang mana terserah. Mas, suka dukanya dulu pernah punya kosmetik? Ya, kosmetik ini sebetulnya mulanya kan bapak saya. Oh oke. Itu kan memang dia jualannya ya chemicals kan, Oh oke. toko barang-barang kimia saya baru gitu. tahu. Jadi dia punya resep-resep shampoo, resep krim bat, resep segala macam. Jadi pertama-tama dia bikin buat dipakai sendiri di salon gitu. Oke. Buat dipakai sendiri, kemudian kok banyak yang suka gitu ya, banyak yang seneng gitu. Terus boleh nggak sih saya beli? Boleh nggak saya beli? Oh, Nah. berarti salonnya Pak Sudi yang sekian banyak, kayak shampoo-nya apa dibuat sendiri oleh Iya, ayahnya ya? dulu. Awal-awal pasti Iya. kan, baru terbitlah. Nah, kemudian kan lama-lama kan untuk jual di luar kan nggak boleh ya. Iya. Mesti ada BPOM Iya, segala iya, macam, ada izin. mesti ada pabriknya. Ya akhirnya kerjasama dengan KB Pharma waktu itu Oke. untuk memproduksi Rudy Hadiswarno kosmetik. Mm-mm. Itu loh untuk rambut ya. Mm-mm. Nah disitulah mulanya kosmetik itu. Suka dukanya itu apa Mas? Sukanya ya Cuan sih pastilah. cuan ya, ada kebanggaan juga, Ya, kebanggaan kan? ya. Kan sebagai seorang hairdresser yang namanya nempel di produk itu kan Betul. sesuatu yang Ya. yang memberikan kepuasan Betul. batin Itu ya. menjari loh, itu Ya, menjari. itu memberikan kepuasan batin kita dengan brand kita sendiri. Kedua, secara bisnis itu akan bagus karena kalau produk itu ada di mana-mana, sepertinya nama kita ada di mana-mana kan Betul, tadi ya. betul. Di TV juga waktu iklan Ya, kan Mas Budi. itu saling mendukung buat promosi Iya, ya. iya, iya. Dukanya ya capek. Manajemen nggak gampang ya. Ya. Yang paling sulit saya rasa dalam pengelolaan Mas Budi sekian puluh tahun mengelola sekolah, salon, pasti yang pusing manajemen ya. Kalau cuma Betul. gunting rambut sih gampang ya, udah hatam, bangun tidur melek mata mau gunting model apa, jebret selesai. Tapi manajemen saya jangan salah ya, bisa untuk mempertahankan ini hari ya, bener nggak sih? Ya. Iya kan? Ya. Belum nanti ada karyawan, ada teman saya juga buka bisnis kosmetik juga. Aduh, belum karyawan yang ntar yang main belakang, yang uangnya juga aduh macam-macam kan, bikin stres loh. Iya. Mas Udi, kesibukan sehari ini sekarang apa? Sekarang lebih banyak memantau saja sih. Jadi misalnya memantau manajemen yang
dijalankan oleh para profesional ini. Udah mulai menikmati ya hasil-hasil buah-buah karya. Masa udah mau kerja tuh udah nggak zaman kali Mas. Udah sekarang udah mulai menikmati. Jadi masih misalnya tiap bulan setiap perusahaan yang di bawah grup kami kan harus ada laporan keuangan. Itu mereka dari para manajernya, dari bagian direktur keuangannya harus memberikan presentasi. Nah, saya ikut dari rumah aja. Zoom aja. Iya. Yang penting saya bisa tahu posisi keuangan perusahaan seperti apa. Sehat atau tidak, Ya. ada masalah atau tidak, Ya. apa yang mesti dipecahkan ya. Kemudian ada lagi meeting-meeting setiap divisi salon, divisi sekolah. Problem-problem apa yang ada kita dibicarakan gitu loh. Kemudian kita cari solusinya gitu loh. Berarti Mas Rudi udah nggak terimain klien untuk gunting rambut? Udah nggak. Udah Sejak berapa tahun? COVID. Sejak COVID. Karena saya punya temen ya, Anca kenal nggak sih? Iya. Anca kenal kan? tahu. Itu teman main saya, Mm-mm. which is dia bisnisnya hotel-hotel di Bali, villa-villa lah. Mm-mm. Itu dia pernah cerita, gue nggak mau gunting rambut, gue cari Mas Rudi dulu, dia nggak sempet. Dia nungguin kekel loh, dari muda, dari belum nikah sampai udah nenek-nenek, cucu udah berapa. Dari 18 tahun dia. Tapi memang sebelum COVID sih dia ketemu, abis COVID ketemu saya baru sekali lagi, 2 kali teman main juga. Gue nggak mau gunting rambut untuk Mas Rudi. Mati hebat juga ya. Sebetulnya bukannya ini ya, guntingannya simpel aja nggak ada. Tapi kalau orang udah, saya rasa gini Mas, kalau menurut saya nih ya, orang gunting itu bukan karena hasil ya pasti bener lah, bagus lah. Tapi maksudnya modal dia udah nggak mesti harus yang gila-gila lagi dengan usia di sini. Tapi dia mungkin udah kayak apa ya, hubungan ya, ada hubungan batin ya Mas ya. Ya. Pengen ketemu, pengen dipegang, hanya walaupun gunting dikit, mungkin udah kayak kangen ya. Ya. Ya gitu memang ya, gitu. kalau klien-klien lama ya. Sama juga bikin baju ya. Iya betul. Kalau udah biasa sama yang itu, Iya. rasanya udah enak gitu di badan gitu. Tau gak sih Mas, saya sekarang kalau terima tamu baru bikin baju, udah males Mas. Karena kayaknya mesti ngejelasin dulu siapa, kan dia mungkin belum tahu kita. Apalagi tamu pengantin yang baru masih muda kan. Ya. Harus dia belum tahu kita siapa, terus gimana sampai kita bisa aja. Pokoknya tiba tamu yang lama deh, apa-apa maknya, nenek lebih enak gitu juga lebih gampang. Jadi nggak apa-apa deh, yang penting kan uangnya juga. Mas, bagaimana Mas Rudi melihat dunia kecantikan saat ini? Kan ini, waduh, semuanya udah berubah banget ini. Mas kalau dari zaman bener-bener 3 zaman nih, Mas udah melampau ini bener-bener. Kan dari masa ke masa tuh beda banget ya Mas ya. Ya, memang sih namanya kehidupan apapun yang ada di dunia ini selalu berubah. Berubah ya. Nggak ada yang nggak berubah. Ya kalau dibandingkan dengan dulu, ya sekarang perubahannya udah jauh sekali. Teknologinya juga udah sangat maju. Ya tinggal kita itu nggak boleh berpaku pada yang dulu kita belajar. Betul. Harus selalu belajar apa yang terbaru, harus ngikutin gitu loh. Kalau enggak, kita ketinggalan. Betul. Walaupun kayak saya udah nggak turun sendiri, tapi harus tahu apa yang terbaru. Betul. Dan itu paling saya kirim anak-anak untuk belajar gitu. Betul. Sehingga mereka bisa mengikuti, sehingga bisnis kita tidak ketinggalan zaman gitu. Nggak jadi kuno gitu. Itu aja Itu sih. ya, Harus saya- selalu ikut gitu. Karena memang sudah berubah semuanya. Karena kan dari zaman dulu, pas kan perkembangan kosmetik juga, terus Produk juga betul. berubah. Kalau dari sekolah nih Mas Rudi, kalau salon sih oke, saya lihat udah established lah. Sekolah Mas Rudi kan sekarang kan udah diserang nih. Kalau saya ya dulu buka sekolah makeup, itu kan sekarang udah diserang banget sama YouTube kan. Maksudnya anak-anak sekarang tuh semua belajar YouTube dan belajar 5 kali 10 kali dia udah merasa dia bisa. Emang sih kalau lihat kayaknya mudah ya. Terus mereka udah coba-coba udah merasa dirinya udah jadi MUA gitu. Kalau dia bukan yang ngeledek ya maksudnya. Kalau dari Mas Rudi gimana lihat perkembangan itu di sekolah rambut? Oke. Belajar YouTube itu bisa untuk menambah variasi model-model rambut yang baru dan sebagainya ya. Tapi kalau belajar dasar, Kayaknya nggak bisa gimana ya. gunting yang benar, pegang gunting yang benar, itu tetap harus Sekolah ya. sekolah. Bener Harus deh. belajar gitu. Kalau makeup masih bisa Mas Rudi. Ya. Kalau makeup karena kan makeup bukannya lebih mudah ya, karena makeup lebih apa
apa ya bilangnya ya, lebih bisa kelihatan. Kalau rambut tuh Risikonya nggak nggak bisa loh. besar ya. Risikonya kalau salah nggak Oh salah. iya, rambut botak ya. Bisa dihapus kan? Kalau rambut udah salah. Buat, nah saya ingat waktu zaman rambut tuh kan pegang tangannya harus bener, Iya. pegang, belum tangannya kita yang kegunting-gunting. Ini apa sekarang masih luka-luka bekas. Ya kan, Iya. kayaknya nggak rambut kayaknya nggak bisa deh. Harus Bener kata Mas harus Rudi sekolah. ya. Kalau udah bisa punya basic dulu, cuman ngelihat perkembangan model, oh gaya sekarang mungkin dia bisa langsung dapat ya. Bisa dapat. Iya ya. Kalau dari Iya. awal dari nol kayaknya nggak bisa deh. Iya, dasarnya harus sekolah dulu. Nah ini terbalik sama makeup. Terbalik sama makeup. Makeup mereka lihat YouTube dulu, dasarnya mereka udah kuasain. Nanti mereka advance-nya baru ngambil satu hari ke sini ke guru-guru ini. Gitu Mas, kalau saya lihat ya Iya, iya, perkembangannya. iya. Tapi buat kita ngajar kadang-kadang kita ketemu kesulitan sendiri. Hmm. Karena dia udah belajar di YouTube dan dia udah percaya dengan narasumber yang pertama dia lihat itu, dia udah yakin. Sebenarnya nggak salah juga, teman kita juga kan punya cara tersendiri. Jadi kalau kita masukin cara kita, dia juga udah kada kering. Jadi kadang-kadang saya bilang, ngapain juga dia belajar ke sini, dia udah ngerti ya, lu tinggal jalanin aja. Cuma dia mungkin merasa lebih pede, lebih percaya, supaya bisa lebih, oh pernah belajar di sini secomot gitu kali ya. Dan sertifikatnya kan banyak dipajang. Iya, makin banyak makin seru. Zaman dulu ya saya gitu sih. Jadi malu. Prinsip hidupnya Mas Rudi apa? Kenapa? Prinsipnya hidupnya Mas Rudi apa? Nikmati aja apa yang ada saat ini gitu Yes. loh. Nggak neko-neko ya saya lihat Mas Rudi orangnya. Nggak Ya. terlalu mengharap yang wah gitu. Dan Mas Rudi orangnya juga suka flexing ya. Saya nggak lihat Mas Rudi ada IG aja jalan-jalan, makan, sosial. Kayaknya orangnya agak tertutup, bukan tertutup, memang kademen kali ya yang begitu. Ya nggak suka aja flexing suka aja pamer-pamer gitu ya. Karena ada teman saya di Wasusan nggak demen tuh. Hmm. Dia jalan, dia demen pakai baju mewah, dia demen makan, tapi dia nggak mau orang lain lihat. Dia nggak Iya. mau orang lain tahu. Dia buat dia aja sih, teman-teman sih boleh lihat gitu ya Mas Rudi gitu. Iya. Ternyata ada loh orang seperti itu ya. Teman saya juga seperti itu. Dia jalan, dia ngambil foto. Oh jangan foto-foto deh, lu ngapain sih foto-foto? Saya mau jalan-jalan ke luar negeri pun ngambil foto, ada gitu loh Mas. Benar serius. Dia mana nih khususnya, dia nggak yang tipe-tipe yang wah saya nggak mau, dia marah kalau gitu. Lu saya dulu ya kan kita kenang-kenangan, nggak kenang-kenangan saya adalah gue lihat nih sekarang di pemandangan di semua gue liatin itu udah gue masukin ke otak kayak gitu. Mas dia itu ya. Orang juga macam-macam ya. Orang memang macam-macam ya. Kan ada Jadi kalau ya, saya tergantung karakternya tiap Karakternya orang, ya. kepribadiannya setiap orang kan Betul. berbeda ya. Saya nggak mengatakan bahwa flexing itu jelek, ya kan? Karena flexing kalau memang tepat buat seorang artis penting. iya. Artis harus flexing, kalau nggak gimana? Betul. Ya kan? Betul, Jadi betul, ya tergantung orangnya lah. Mas Rudi punya tokoh idola nggak? Tokoh. Kalau orang salon ya ada dua sih yang saya kagumi sekali. Yang pertama adalah Vidal Sassoon. Kan saya sekolah sana dulu ya. Itu dia mengajarkan benar-benar satu dasar teknik menggunting rambut yang akan terpakai selama-lamanya. Tinggal variasinya setiap zaman akan berubah, tapi dasar itu tetap ya dia yang dipakai sebetulnya. Dan yang sekarang dipakai oleh banyak penata rambut besar juga tetap dasar dia gitu ya. Yang kedua adalah Alexander di Paris. Itu adalah bikin sanggulnya, bikin stylingnya itu yang luar biasa bagus gitu. Itu idola dari Ya, dua itu. wow. Mas ceritain dong pengalaman pahit manis selama karir. Kalau pengalaman pahit apa ya? Ya misalnya Soal pahit dan manis itu tergantung gimana kita sudut berpikirnya ya. iya sih ya. Misalnya kita udah didik orang sampai bagus, sampai pintar, tiba-tiba dia pergi, buka sendiri. Oke, itu Iya. sakit ya. Iya, saya ngalamin itu. Kayaknya Sakit. semua orang pasti akan ngalamin juga hal Sakit itu. ya, tapi ya kembali kita harus berpikir ya sudahlah, memang itu kayaknya karma kita harus mengalami itu,
dan itu ada rezekinya dia. Ikut kita dapat kepintaran, dapat segalanya gitu loh. Ya kita harus bisa berdamai dengan itu. Betul. Kalau nggak kita kayaknya nggak rela, nggak Ya ini. nggak boleh nggak ikhlas gitu. Betul. Akhirnya kita jadi beban sendiri ya Mas ya. Ya. Iya. Dan jangan bermimpi terlalu tinggi. Misalnya saya seorang hairdresser bermimpi punya jet pribadi, kayaknya enggak deh. Iya kan? Terlalu tinggi nanti gila sendiri. Bisa Mas kalau dapat pacarnya seperti yang itu loh Mas. Kalau dapat limpahan harta. Itu 7-1 itu. Triliun. Kalau enggak ya jangan mimpi ya. Iya. Bersyukur aja ya Mas. Mas kasih dong tips-tips bagaimana Mas Sudi bisa mempertahankan tetap nama Mas Sudi sampai sekarang masih harum. Itu nggak gampang loh Mas. Masih tetap dihormati, masih tetap menjadi the one and only maestro. Itu yang tidak mudah Mas buat teman-teman, buat saya juga. Apa Mas? Kiat-kiatnya apa yang Mas mau sampaikan? Kalau secara profesi, ya kita tetap harus kreatif. Walaupun saya sudah nggak gunting lagi, tapi tetap saya menciptakan model-model baru yang dikerjakan oleh para asisten saya, oleh anak buah saya. Tapi kan desain kasarnya saya yang buatkan. Betul. Tahun ini, tahun depan kita akan bikin ini garisnya. Dan itu selalu kita bikin setiap tahun kan. Kalau lihat di YouTube pasti ada tahun apa. Gitu. Jadi itu adalah tetap kreatif. Nggak boleh kita kemudian tidak kreatif. Nggak boleh diam ya? Nggak boleh, nggak boleh mati kreativitas kita. Harus kreatif terus itu secara profesi. Terus secara pribadi kita tetap harus muncul. Jadi misalnya ada acara asosiasi, ada acara lomba, ya nggak apa-apa kita jadi juri gitu loh. Kalau dia jadi juri, jangan aku udah pensiun nggak mau gitu. Oh iya tetap ya. Tetap harus, jadi nama kita tetap harus ada, ya kan? Tergantung kan kita harus menampilkan diri kita sesuai dengan umur kita ya, sehingga nggak dinyinyirin orang gitu. Kalau kita bisa bawa diri, pakaian kita cocok, tingkah laku kita itu sesuai dengan usia kita, posisi kita, saya kira orang akan tetap respect sama kita. Betul. Itu, dan kita tidak dilupakan orang. Dari segi keuangan juga penting. Penting Mas, manajemen keuangan itu penting loh. Kalau belajar hanya dia dipikirkan belajar aja ilmu, meningkatkan ilmu aja, tapi juga tidak bisa meningkatkan manajemen keuangan, kayaknya nggak balance juga ya Mas ya. Ya. Nah, selama kita bekerja itu kan ada masa produktif. Iya. Waktu kita sedang produktif gitu kan, naik. Akhirnya kan suatu saat kita akan mentok kan. Betul. Mentok, kemudian kalau nggak pinter kita akan jatuh. Nah, bagaimana setelah mentok itu kita maintain? Maintain itu juga butuh uang kan? Nah, kita harus menabung ketika kita sedang produktif. Yeah. Jadi nggak boleh kita hidup foya-foya. Apa yang kita dapat tuh dihabisin gitu loh. Setuju. Dapatnya 10, habisnya 9 atau 10 ya. Iya. Kadang-kadang utang lagi. Ya, paling nggak boleh. 30% itu harus ditabung. Iya, minimal itu ya. Ya, minimal 30% harus ditabung. Ya bisa dibeliin emas misalnya ya, itu yang paling gampang dijual kan. Bisa dikumpulin beli properti, whatever lah, karena tergantung dari kita senangnya apa. Betul. Kalau yang ngerti saham bisa beli saham. Kalau saya nggak ngerti ya enggak, ya kan. Jadi ya apa yang kita kuasai. Jadi jangan invest ke hal-hal ya, atau ke investasi yang kita nggak paham. Nanti bisa habis gitu. Betul. Saham juga kalau nggak paham mendingan jangan. Ya, yang aman-aman aja ya, mau deposito, mau reksadana yang deposito, yang terus jelas. Obligasi itu aman, ya kan. Emas itu aman. Saya kira itu situ ya, itu harus bisa nyimpen di mana itu ya untuk tabungan hari tua. Betul.
Ya, ketika kita memang sudah nggak produktif, gaya hidup kita nggak jadi merosot gitu loh. Betul. Tetap bisa maintain gaya hidup yang nggak berlebihan sih, Iya, betul. tapi tetap yang sesuai dengan kita punya Kebutuhan ya. kebutuhan dan kita punya standar, Betul. ya kan? Betul. Mm-mm. Jadi jangan berlebihi ya, jangan besar Jangan. pasak daripada tiang. Ya. Jadi teman-teman tahu semua ya. Jadi kita juga tetap harus kuasai kita punya emosi dalam hal berbelanja, itu penting juga. Karena emosi ya, apalagi perias ya. Oh beli kosmetik, beli semua. Mas Sudi, satu lagi, rahasia awet mudanya apa sih? Happy aja ya. Kayaknya nggak pernah Happy Sudi aja, marah-marah deh. happy aja. Saya ya kenal kan? Mas Sudi hampir 40 tahun, nggak pernah lihat Mas Sudi marah-marah nggak mau. Namanya orang pasti marah kan, pasti ada saatnya marah. Tapi gimana kita bisa mengendalikan Iya itu. kemarahan kita, itu yang paling penting ya, sebetulnya gitu. Dan Dan juga bisa menyalurkan kemarahan itu ke arah saluran yang positif. yang positif ya. Ya. Dan bisa membuat image di masyarakat yang nggak peres-peres. Mas Sudi itu adalah orang yang nggak emosional, nggak yang marah-marah, nggak yang temperamen, itu nggak gampang juga. Sama orangnya saya lihat juga, tapi dia seperti, jadi nggak dibuat-buat. Kan ada orang yang dibuat-buat supaya kesannya jaga image lah, nah, supaya nggak mata tuh. Jadi kalau mau marah udah tinggalin deh gaya Mas Sudi. Kalau udah kesel, udah nggak tahu lagi mau ngomongin apa, tinggalin. Ya, daripada keluar kata-kata yang nyakitin orang kan. ya. Mas Sudi, bagaimana nih kaum muda yang seperti saya atau yang masih muda-muda adik-adik nih bisa terlibat di dunia internasional seperti Mas Sudi? Itu kan jalannya nggak mudah, Mas. Mas nggak bisa bilang cuman karena hoki dari kan masih ada jalannya, Mas. Sedikit dong kasih tips biar mungkin yang lain kepingin. Ya, jadi gini, kalau ada kesempatan kita nampil di luar negeri, Iya. apakah melalui organisasi ataukah melalui perusahaan kosmetik internasional, di mana kita bisa berkolaborasi untuk tampil di internasional, itu jangan ragu untuk langsung ambil. Oke. Ya, karena exposure kita jadi internasional. Betul. Gitu. Kesempatan nggak datang 2 kali ya. Ya. Jangan pikir panjang. Ya. Jangan juga pikirin duitnya ya. Saya jadi jalan dulu. Karena orang juga cuannya juga nih mikirin duit dulu. Iya, kan. jangan mikirin cuannya, karena cuannya itu adalah di Datang kemudian ya. exposure kita. Ketika exposure kita itu naik tinggi, ya cuannya datang otomatis gitu loh. Betul. Itu. Mas Sudi masih di Harti Melati jadi salah satu Di Tiara Kusuma. Tiara Kusuma. Sekarang sudah nggak jadi pengurus, tapi jadi dewan pakar. Oh, oke. Ya, penasehat lah gitu. Itu kan udah jadi zaman dulu Tiara Kusuma ya. Ya, dulu kan saya waktu itu kan wakil ketua berapa kali. Sekarang masih kemarin baru rakernas, saya masih hadir memberikan masukan-masukan gitu kan pada mereka. Sekarang udah yang muda-muda yang memimpin. Ini kalau dipikir-pikir udah berapa juta penata rambut Indonesia yang lulusan, karena bener ya guys, sekolah rambut dari zaman dulu yang pertama yang lokal ya, yang lokal, sekolah penata rambut yang number 1 Rudi Hariswarno. Ya nggak sih Mas, bener loh Mas, saya nggak bohong. Kalau pivot point ini kan di luar, ya kan, tapi yang lokal Rudi Hariswarno. Kalau makeup kan, kalau Puspika Marta kan dia identik dengan makeup, sanggul daerahnya, ya kan, guntingnya juga ada sih, tapi saya lihat lebih ke makeup ya, makeupnya orang lebih kayaknya, ya kadang-kadang mereka promosi semua dong, maksudnya juga saya lihat juga promosi pasti ada makeup, tapi ya nggak tahu dengan sendirinya spesialisasinya. Kalau rambut kayaknya udah Mas Sudi, udah ini kesini gitu ya. Iya, saya juga sama Ibu Marta sering ngobrol kan. Ya udah Ruth, pokoknya lu makeup, rambut ya. Aku di makeup aja kayak gitu. Iya. Lucu ya. Iya. Tapi saya dari tahun 80 juga begitu loh Mas. Dia rambut udah Rudi, makeup ini sanggul daerah. Puspita Marta. Iya, udah langsung kayak udah kebagi ya. Jadi kayak mau tur kemana nih, Asia ke Jepang, misalnya ke Korea, ke Eropa ke sini udah ada ini ya. Oke.
udah berapa juta murid, berapa juta yang jadi sukses di tangan Mas Rudi. Wow, itu luar biasa, pahala banget. Mas Rudi ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, ya buat adik-adik ya, buat anak-anak, adik-adik, whatever lah, yang sekarang sedang berkecimpung di profesi penata rambut. Saya cuma bisa bilang jangan pernah puas dengan apa yang sudah kamu kamu punya, tapi tetap belajar, belajar dan belajar, karena ilmu itu berubah terus. Ada yang baru terus tiap bulan, tiap tahun lah ya, tiap bulan juga ada yang berubah. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar, karena kalau berhenti belajar tanpa sadar kita udah ketinggalan. Betul. Gitu. Jadi itu aja sih yang penting ya. Dan hiduplah sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Saya kira itu. Jangan pasak dari tiang ya. Iya. Jangan hidup lebih dari kemampuan Betul. kita. Tambahin lagi itu Mas. Jangan lupa Mas Rudi tadi kan sekolah manajemen lagi kan? Iya. Sekolah keuangan lagi. Jadi ya mungkin kalau memang teman-teman adik-adik yang memang udah basicnya memang udah sekolahnya S1 di keuangan segala macam. Kalau yang belum memang udah mungkin putus sekolah, nggak ada salahnya ambil lagi manajemen keuangan. Gimana cara memanage keuangan? Karena itu menurut saya ya benar nggak sih Mas Rudi itu kayaknya benar-benar kayak dua sisi mata uang yang nggak boleh lepas sama itu. pentingnya. Sama Management pentingnya. dan skill itu harus seimbang. Iya, jadi jangan mengharap kamu pintar aja di bidang rambut, pasti guntingan kamu paling bagus, makeup paling bagus, tapi manajemennya kacau, selesai hidupnya. Benar nggak sih? Agak kejam sih, tapi kenyataannya begitu Mas. Nggak bertahan lama. Betul. Itu aja sih. Betul. Karena nanti udah saat dia masih berubah, dia masih melakukan sesuatu, dia butuh modal lagi kan, Iya. nggak ada habisnya kan. Kalau keuangannya udah menipis, nggak ada simpenan, bagaimana dia mau bergerak Mas? Iya, Ya kan? betul. Oke. Nah, itu udah dia kita sudah dapat ilmu tip dari seorang maestro, the one and only Mas Rudi Hadisuwarno. Kibas elok dari Mas Rudi Hadisuwarno, semoga berguna untuk teman-teman, adik-adik semua yang baru menekuni atau sudah menekuni ilmu tata rias rambut ataupun tata rias makeup, semuanya di bidang kecantikan sama aja. Jangan lupa untuk stay humble, menabung, terus mengikuti perkembangan, jangan pernah berhenti berkarya, maju terus, pantang mundur. Terima kasih Mas Rudi. Sama-sama. Sukses selalu.